Personel itu biasanya HRD ya di sini. Kemudian untuk produksi ini yang dilakukan adalah melakukan penjadwalan, inventory control, aggregate plan. Kemudian untuk marketing ini adalah sales for allocation, promosi, kemudian ada pengenalan produk baru, kemudian ada finance, ini kaitannya dengan mempertimbangkan investasi, kemudian budget planning, kemudian personel yang berikutnya ini adalah workforce planning, hiring dan make off di situ. Jadi itu adalah strategi yang bisa kita hal yang dilakukan umumnya di dalam suatu perusahaan. Oke, kemudian untuk forecast ini saya tidak akan mengupas lebih lanjut lagi karena di mata kuliah lain sudah dibahas caranya. Yang jelas di sini kita harus mempertimbangkan untuk berapa lama forecast itu. Jadi kalau Anda melakukan peramalan time series ya, contohnya time series itu untuk jangka waktunya 1 sampai 3 bulan, maka Anda harus memiliki data dalam jumlah yang cukup. Nah, jumlah yang cukup itu relatif, tetapi kalau menurut saya di dalam peramalan itu tidak-tidaknya Anda punya data waktu 3 tahun. Nama 3 tahun karena polanya itu akan terulang. Jadi kalau Anda ingin melihat pola, Anda sebaiknya memiliki data 3 tahun. Contohnya gini, kalau Anda meramalkan time series itu polanya contohnya gini, ini contohnya, ini tahun pertama, kemudian tahun kedua, kemudian tahun ketiga. Kalau Anda punya data 3 tahun, Anda bisa menilai ini polanya apa. Oh, polanya contohnya karena di sini kalau Anda lihat secara dilihat naik, di situ Anda bisa katakan ini mengikuti pola data trend. Ada seasonalnya enggak di situ? Karena oh ternyata di sini mengalami peningkatan atau memiliki puncak-puncak tertentu di situ. Contohnya, oh di bagian ini puncak-puncaknya. Contohnya di bagian ini puncak-puncaknya, berapa jangkanya di sini, berapa selang waktunya, contohnya dari satu titik menuju titik yang lainnya. Oh, dari titik sini ke sini selangnya 1 tahun. Dari sini ke sini ini contohnya bulan ya, saya tulis dalam 12. Ini 12. Oh, berarti di situ kita bisa memetakan bahwa itu pola datanya musiman di situ. Jadi ada pola data tren dan pola data musiman. Nah, nanti dalam peramalannya Anda bisa menentukan, oh kalau pola data tren itu berapa nilai smoothingnya itu berapa konstantan untuk pemulusannya dan sebagainya. Tapi kalau Anda hanya punya data 1 tahun, kemudian Anda ramalkan, ini mungkin baru jadi sampai segini saja. Gitu. Yang berikutnya apa ini pola datanya di situ? Apakah pola datanya tren ataukah pola datanya konstan atau musiman, itu belum kelihatan ya kalau 1 tahun. Kalau 2 tahun ini baru menunjukkan di sini. Nah, apakah ini kebetulan ataukah memang seasonal, itu tidak-tidaknya kalau ini sudah dikonfirmasi 1 kali lagi dengan adanya data tahun yang ketiga, ini kita bisa baru memastikan di sini. Ini pola datanya adalah seasonal dengan jangka waktunya sekian, contohnya 12 bulan, di sini 12 bulan. Apalagi kalau ketemu pola data yang hanya seperti ini. Kalau Anda lihat pola data kadang kan hanya seperti ini pola datanya apa? Apakah ini konstan atau bagaimana di situ? Nah, ini kalau 1 tahun itu belum kelihatan. Anda mau menyatakan itu tren, apakah karena hanya ini seperti ini dikatakan tren atau bagaimana di situ? Itu kita harus bisa menjawab ini. Oke, seperti itu. Sebentar saya kembalikan ke. Nah, kemudian untuk forecasting method ini kita bisa menggunakan beberapa model. Yang pertama adalah atau pendekatan. Yang pertama adalah kualitatif,
kemudian time series, kemudian ada causal, kemudian ada forecast simulation for planning purpose. Yang kualitatif ini kita menggunakan pendekatan kualitatif, di mana kualitatif itu berarti yang digunakan adalah pendapat para ahli, contohnya expert opinion. Nanti masih ada metode Delphi, metode focus group discussion, dan seterusnya. Jadi berdasarkan pendapat, kemudian ini adalah time series, berdasarkan pola data ya kalau di sini, kemudian atau data masa lalu, kemudian ada kausal, itu hubungan sebab akibat. Contohnya gini, kalau terjadi pandemi, apa hubungannya ke permintaan baju contohnya, atau dan seterusnya di situ. Kemudian ada forecast simulation for planning purpose. Oke, ini contohnya. Jadi ada 3 pola yang ada, yaitu level, trend, ataupun seasonal. Dan sebenarnya ada siklus, tapi siklus itu saya menjelaskannya agak sulit kalau tidak punya data dalam jumlah yang banyak di situ. Karena siklus itu kalau datanya hanya 1-2 tahun tidak kelihatan ya siklusnya seperti apa. Oke, kemudian apa yang kita hasilkan dari jadi ini adalah apa yang kita lakukan. Ini forecasting nanti silahkan dibaca saja karena saya anggap Anda sudah memahami, paling tidak di kelas yang lainnya Anda sudah diajarkan. Kemudian terkait dengan demand planning ada 4 piece of marketing. Jadi yang pertama adalah product decision, product, price, promotion, and place. Jadi di mana kita apa yang akan kita buat di situ. Jadi itu adalah output dari forecasting. Kita akan menentukan apa yang akan kita produksi hari ini atau besok atau mungkin bulan depan atau tahun depan di situ. Kemudian bagaimana pricing decision-nya, kita bisa menetapkan harganya di situ. Harga juga kadang jadi pertimbangan juga ya di situ. Kemudian ada promotional decision, bagaimana promosinya. Kemudian place, ini adalah lokasi distribusi dan channel untuk sales channelnya, untuk pusat-pusat penjualannya. Kemudian dari sini kita bisa menentukan sampai set issues, jadi atau masalah-masalah ataupun topik-topik yang terkait dengan demand planning, yaitu adalah supply visibility of demand plan. Ini kaitannya dengan kelayakan supply-nya. Jadi kalau Anda menghasilkan suatu ramalan, katakanlah bulan depan itu kita mau memproduksi dalam jumlah 20.000 di situ, atau mungkin 5 bulan lagi dalam jumlah 20.000 unit, sementara tadi kemampuan atau kapasitasnya hanya 5.000 unit, apa yang harus dilakukan gitu. Kita bisa melihat apakah supply-nya visible atau tidak di situ untuk dijalankan. Kemudian kita bisa menganalisis profitability, tingkat profit yang bisa dihasilkan. Kemudian supply opportunity based plans di sini. Kemudian ada jointly optimize supply and demand. Jadi supply opportunity based plan ini kita mempertimbangkan supplier-supplier kita yang kalau bulan depannya nanti mau memproduksi dalam jumlah yang besar, kita bisa mencari suppliernya siapa yang bisa memasok. Contohnya dari supplier A itu hanya mampu memasok 5.000, dari supplier B kita mampu memasok berapa, dari supplier C, dari supplier yang lainnya mampu memasok berapa, itu harus kita pertimbangkan. Kemudian ada promosi. Promosi ini juga penting untuk kita pertimbangkan ya di sini.
bagaimana kita mengelola permintaan. Bagaimana kalau permintaannya kurang, apa yang dilakukan? Apakah kita akan meningkatkan penjualan atau apa yang dilakukan di situ? Sebaliknya, kalau permintaannya lebih besar dibanding dengan kapasitas kita, apa yang harus dilakukan? Nah, nanti contohnya kalau kurang kita bisa melakukan promosi. Kalau lebih itu sebaliknya, nanti kita bisa menentukan bagaimana kebijakan terkait dengan harga di situ. Jadi harga itu bisa dinaikkan ataupun diturunkan kalau dalam bisnis secara real ya. Jadi kalau permintaannya itu tinggi di situ, maka kita bisa menaikkan harga karena kita memiliki nilai tawar yang lebih lebih tinggi di situ. Contoh yang ada di sini adalah tarif telepon. Kalau Anda telepon di siang hari di situ diberikan tarif yang lebih mahal. Sementara kalau di malam hari tarifnya diberikan lebih murah di situ. Sehingga kenapa kalau Anda lihat banyak provider yang memberikan diskon paket data atau paket malam ya, 10.000 dapat 10 giga di situ. Kenapa diberikan demikian? Karena sebagian besar orang ketika malam, apalagi di atas jam 12 itu, sebagian orang sudah banyak yang istirahat di situ. Sehingga kenapa itu diberikan? Ya daripada percuma, daripada infrastrukturnya terbuang sia-sia ya, mending diobrol aja dengan harga yang lebih rendah. Tetapi kalau jam reguler di situ akan dikenakan tarif yang reguler juga di situ. Kemudian ada self management, ini kaitannya dengan pengendalian kita sebagai perusahaan ya di situ. Jadi contohnya di sini kita mengendalikan terkait dengan aspek yang ada di tempat kita. Contohnya gini, ketika Anda meletakkan suatu produk yang baru di tempat yang tersembunyi, biasanya orang tidak akan melihatnya. Tetapi kalau Anda meletakkan itu di tempat yang lebih strategis, biasanya akan lebih kelihatan. Nah, itu adalah ini contoh terkait dengan self management. Ini sebenarnya jadi ada hubungan yang mis ya dengan yang tadi. Contohnya gini, kalau self management itu berarti lebih ke pengendalian kita sebagai perusahaan. Jadi ketika ada gejolak di pasar, dan kemudian di situ mengarah ke hal yang merugikan bagi kita, maka kita bisa mengendalikan tindakan kita sebenarnya itu. Jadi tindakannya apa? Contohnya kita menetapkan melakukan pengetatan gitu. Contohnya pengetatan anggaran, melakukan pengetatan terkait dengan performansi karyawan dan sebagainya. Itu self management. Sebenarnya nanti saya perbaiki ini kok, jadi contohnya jadi ini. Kemudian ada deal structure. Jadi terkait dengan deal structure ini kita bisa menetapkan syarat atau termin dari syarat atau hal yang terkait dengan penjualan itu seperti apa. Jadi kita bisa menetapkan garansi. Garansinya seperti apa itu kita bisa berikan garansi lebih ketika suatu produk itu tidak berisiko rusak. Kalau Anda beli laptop di situ, Anda bisa cek kalau belinya produknya baru ya di situ masih new. Anda bisa cek kalau prosesor yang Anda membeli laptop yang prosesornya itu
Intel dengan prosesornya yang AMD atau AMD itu masa garansinya beda. Jadi di produsen laptopnya itu memberikan masa garansi yang berbeda. Harganya juga berbeda. Gitu. Karena prosesor AMD dengan spesifikasi katakanlah atau kecepatan 3 GHz itu akan antara yang Intel dengan AMD itu akan berbeda harganya di situ. Sama-sama katakanlah dengan 3 GHz di situ, yang satu ini ditawarkan dengan harga katakanlah 5 juta. Yang Intel ini ditawarkan dengan harga 8 juta atau 10 juta di situ. Dan garansinya nanti juga berbeda. Yang satu garansinya 1 tahun, yang satu 3 tahun di situ. Nah, ini digunakan sebagai pertimbangan supaya Anda memilih yang mana di situ. Yang apakah mau memilih yang harganya lebih mahal tetapi mungkin garansinya lebih panjang ataupun mungkin secara kualitasnya lebih baik ataukah sebaliknya dengan spek yang sama tetapi di situ garansinya lebih pendek, kemudian kualitasnya mungkin dari ketahanannya akan lebih pendek dibanding dengan yang Intel tadi. Jadi itu salah satu strateginya, termasuk strategi dalam pembayaran harga dan garansi. Seperti itu. Kemudian adalah demand side management. Ini terkait dengan supplier. Ini adalah pabrik dan kemudian di sini ada customer. Jadi ini demand management dari sudut pandang perusahaan ya, ada dua, yaitu dari sudut pandang kita lebih memandang ke arah belakang, itu ke arah supplier, maka ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Di situ adalah operasi, kemudian logistik, rantai pasok, kemudian merchandise planning, kemudian ada procurement and finance. Yang operasi itu terkait dengan apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan. Logistik ini terkait nanti dengan pengangkutan, pergudangan dan sebagainya di situ. Kemudian supply chain ini terkait dengan rantai pasok yang lebih luas. Kemudian merchandise planning ini terkait dengan apa yang akan kita kerjakan dalam produksi yang dilakukan produksinya. Yang operasi tadi lebih umum ya, jadi operasi yang lebih umum. Kalau yang merchandise planning ini lebih terkait dengan produksi. Kemudian procurement ini terkait dengan pengadaan, dan finance ini terkait dengan uang yang harus disiapkan atau pendanaan yang harus disiapkan. Intinya dari sini adalah meminimalkan biaya dan inventory. Jadi kadang supplier itu juga memiliki strategi bagaimana supaya produknya laku terjual. Jadi supplier punya strategi supaya produknya itu terjual, contohnya memberikan diskon, memberikan insentif revenue dan seterusnya. Kemudian yang untuk demand side ini terkait dengan customer itu strategi yang harus dilakukan adalah memaksimalkan pendapatan dan keuntungan. Apa yang dilakukan strategi yang dilakukan adalah terkait dengan meningkatkan memaksimalkan pendapatan dan keuntungan. Oke, dan nanti hasil akhirnya adalah memaksimalkan tingkat profit yang diharapkan. Oke, dan ini contohnya perbandingan dari 3 skenario promosi. Contohnya kalau tanpa promosi ini permintaannya adalah 0,3, inventory-nya adalah kemungkinan ini 0,3 ya di sini tanpa promosi. CV demand ini inventory 6117, jumlah inventory yang masih tersedia. Kemudian shortage-nya adalah 267. Keuntungan yang didapatkan totalnya adalah 217. Jadi ini tanpa promosi didapatkan hasil sekian.
Kemudian untuk promosi bulan Januari, oh ini maaf, ini maksudnya adalah pendapatan. Jadi pendapatan yang dihasilkan di sini. Kalau Anda menjual satu produk tanpa promosi, itu yang Anda dapatkan keuntungannya adalah 0,3 di situ. Kemudian untuk kalau untuk bulan yang dengan promosi itu yang dihasilkan hanya 0,23. Kemudian untuk promosi bulan ini 3 skenario promosi. Oh ya, ini sebenarnya ini maksudnya 0,3 ini saya coba nanti cek lagi di bukunya, ini kok ada perbandingan 3 skenario promosi. Nah, ini promosi bulan Januari dengan harganya ini 0,23. Untuk promosi bulan April ini ada nilainya kok jadi berbeda ya, tanpa promosi. Dengan promosi bulan April ini nilainya berbeda. Intinya di sini yang mau ditunjukkan ini kita akan menunjukkan kalau kalau biayanya itu adalah biayanya lebih rendah, jadi promosinya itu kan 0,23, harganya 0,23. Nah, ini berarti salahnya di sini, ini harusnya strateginya, maksudnya ini dijual dengan harga 0,3, lakunya adalah keuntungannya 217.000 sekian. Kemudian kalau kita menjual lebih rendah, permintaan lebih tinggi, keuntungannya juga akan meningkat di situ, 221. Sementara kalau kita menjualnya lebih mahal, pembeliannya juga akan lebih rendah, sehingga di sini biayanya juga lebih, keuntungan yang dihasilkan akan lebih rendah lagi. Oke, ini adalah contoh, ini adalah penjelasannya promosi variabilitas. Nanti bisa dibaca saja yang bagian ini. Nah, karena kemarin untuk yang sebelumnya itu tugasnya baru disampaikan satu yang lalu, sehingga untuk hari ini belum ada tugas. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan dulu sampai sekian. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya dengan membahas materi yang ke-6. Sekian, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presensi sudah ya tadi ya? Tidak ada yang terkendala? Bisa, Pak. Oh, iya.